Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Ustadz Hilman, dilanjut tadi pertanyaannya. Iya. Jadi saya itu penasaran Ustadz. Kan Ustadz suka bilang begini, kalau ada seorang anak yang ditimpa musibah, itu biasanya karena dulu ada kesalahan orang tuanya. Nah saya itu penasaran, kira-kira memang ada kaitannya enggak beberapa orang di sekitar kita? Contoh misalnya kalau ada seorang istri yang sakit, apakah memang karena salahnya dia? Iya. Atau boleh jadi ada dosa suaminya yang Allah kirimkan musibahnya ke istri itu gitu. Nah, kira-kira gimana tuh rasionya gitu? Rasionya ya? Rasionya. Logiknya gimana? Oke, saya jawab logik menurut syariat. Oke. Jadi gini. Iya, sesuai syariat, sesuai syariat. Jangan sesuai nafsu, enggak. Ini syariat nih. Jadi gini. Seorang istri sakit, punya suami. Ya. Istri sakit gara-garanya apa? Suaminya galak. Yang salah siapa? Suaminya. Suami. Oke. Saking galaknya namanya istri takut juga sama suami. Oke. Tapi si istri ini bukan hanya suaminya yang galak, tapi istrinya juga sebenarnya emosional. Emosional. Cuma karena tidak keluar menghadapi suami dengan galaknya ini, akhirnya disimpan lah. Paham ya? Si istri sakit, tapi suaminya nggak sakit. Ya. Kenapa? Padahal yang ngawalin kan suaminya. Oke, saya cerita. Banyak dari para yang paham agama ini belum paham tentang masalah ini. Sebenarnya kalau yang istrinya itu dia sakit dulu dari Allah Ta'ala disebabkan karena apa? Bisa aja istrinya ini imannya bagus. Oke. Karena imannya bagus, pada saat suaminya galak, dia nggak sadar kalau suaminya itu pengujinya. Padahal jelas dalam ayat, waja'alna ba'dakum libatin fitnatan atas biru. Jadi Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu sabar? Nah, iman yang bagus ini nggak tahu ayat itu, sehingga diladenilah dengan marah tapi diam. Oke. Satu, dia nggak bisa nerima. Kalau suaminya nggak tahu, dia ngeluarin aja marah. Satu salah. Tapi si istri, dia bisa dua salah. Yang satu, dia tidak nerima suaminya marah sama dia. Ya. Yang kedua adalah karena memang dia tidak sadar itu ujian bagi dia. Yang ketiga adalah imannya sebenarnya cukup lumayan tinggi daripada suaminya. Nah, iman yang cukup tinggi dari suaminya inilah akhirnya menjadikan istri disayangi oleh Allah Ta'ala dulu, diberi sakit agar ngerti. Iya. Korelasinya insya Allah seperti itu. Jadi iman seseorang itu menentukan sakitnya juga. Tapi orang yang tidak sakit belum tentu imannya bagus. Yang tidak sakit belum tentu. Belum tentu. Ya, karena khawatirnya kan kalau kita memahami yang sakit imannya nggak bagus, berarti yang sakit terus, berarti imannya jelek kan gitu kan? Iya, tapi itu secara syariat, insya Allah saya diizinkan mengerti kenapa orang itu sakit terus. Saya bisa cerita nggak sakitnya apa? Ini, insya Allah dia kelakuannya ini. Jawab kalau memang mau jujur. Iya, saya begitu. Yang sakit ini karena kelakuannya ini, betul nggak? Iya. Yang sakit ini kelakuannya ini. Iya. Nah, kan kelakuannya salah semua akhirnya. Oke. Jadi kalau dari tipe sakit itu sebenarnya sudah ketahuan. Jadi Ustaz, kalau ada orang pihak lain itu bukan tidak secara langsung ya, dia hanya jadi wasilahnya aja. Iya. Contoh gini, kalau ada orang yang menguji kita, sebenarnya itu pahala ujian kesabaran bagi kita kan? Kalau lulus, saya tambah lagi, jangan langsung, dapat pahala kita, dapat pahala dari mana? Kalau nggak lulus ya ujian sebenarnya.
Itu kalau lulus, karena selama ini teman-teman dakwah itu selalu bercerita, ujian itu untuk meningkatkan keimanan. Iman kita mau ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Setelah mana? Tahu saya hadisnya, tapi harus dijelaskan kalau lulus. Dan ketika kapan bisa begitu ya? Iya harus seperti itu. Kalau lulus, kalau kamu dengan ujian gitu nggak lulus, ya nggak ditingkatin. Ya ujian itu besok akan diberikan lagi oleh Allah Ta'ala. Sama dulu nggak lulus matematika, besok tahun depan ya ujiannya matematika itu. Tapi kan begitu Rio. Yang paling gampang analogi. Iya. Kalau lulus. Soalnya diulang nggak? Kadang soalnya sama aja belum tentu lulus. Jadi kesimpulannya Ustaz sedikit ya. Berarti ya boleh jadi kita terkena sakit, musibah ya karena ada ulah kita udah pasti itu mah ya. Benar. Sama ada orang-orang mungkin di sekitar kita yang kita juga punya salah sama dia gitu ya. Itu bisa kalau kita sudah mulai agak jauh membacanya, itu seperti itu. Contoh, seorang wanita. Ya. Dulu dia itu sama orang tuanya bandel, membantah. Biasanya Allah itu sudah menceritakan, Allah itu memberikan jodoh itu sekufu. Dia dapat suami, Ya, itu suami yang ngeyel juga ke depan. Itu sekufu beneran. Nah, di titik ini orang nggak tahu, dipikir itu dia sudah bener aja dapat suaminya, bener ini bener. Nah nanti suatu ketika benturan. Benturan ini bisa ada yang ngelaremin kalau salah satu atau dua-duanya belajar tentang tauhid. Ya. Tapi kalau nggak belajar dianggap mainan, hidup itu kayak mainan, ya sudah ini bisa pisah. Ya. Ya kenapa pisah? Itu sama. Jadi kalau dia sampai pisah, saya bisa bertanya, kamu belum pernah minta maaf ya sama orang tuamu sejak dulu? Baru dia jawab, iya Ustaz. Loh, nah itu yang tadi Ustaz ceritakan. Iya, itu bisa dari situ. Karena orang itu kalau menjalankan kehidupan sehari-hari itu, salah itu kayak dianggap bukan salah. Kalau dia itu eyelan sama orang tuanya udah dianggap dia itu pinter. Iya ya saya tahu memang dia lulusan luar negeri, dia lulusan universitas bagus. Tapi pinter itu bukan dari lulusan itu. Pinter itu dia menjalankan syariat agama dengan benar, itu pinter. Dia dengan orang tua, walaupun orang tuanya salah, dia nggak komen dia. Kecuali ditanyain, aku salah ya, nah baru dia cerita. Umi, misalnya tadi di sini mohon maaf ya Umi, maaf jika kata-kata saya salah. Orang tua digituin kan seneng. Kalau orang tua itu seneng, anakku kok begini. Ini orang tua itu apa yang dikerjakan anaknya itu dengan baik-baik. Nah, kan udah ketemu sekarang. Allah ridho, itu kuncinya. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi ini semuanya itu jawaban yang saya berikan itu logik menurut syariah.